Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Vera. Kejadian ini belum lama aku alami. Tepatnya 1,5 tahun yang lalu. Di sebuah kontrakan yang baru saja aku dan teman-temanku tempati. Aku adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi yang ada di Bandung Timur. Asalku dari Ciamis. Karena itu, aku memutuskan untuk mengontrak salah satu rumah yang kebetulan tidak jauh dari kampus. Awalnya, aku hanya berniat untuk ngekos saja. Namun, karena aku mendapatkan teman-teman baru yang ternyata tempat tinggalnya jauh dari kampus, jadi aku dan teman-temanku memutuskan untuk mengontrak satu rumah. Tidak terlalu besar, namun cukup bagi kami yang hanya berempat. Ada aku, Mila, Ayu, dan juga Echa. Dan rumah kontrakan ini lumayan berada di dalam, atau paling belakang di daerah tersebut. Jadi pada saat suasana malam, di sini terasa sangat sepi karena jauh dari jalanan besar. Hari itu baru 3 hari kita tinggal di kontrakan. Suasana masih terasa biasa saja. Karena kami lebih sering menghabiskan waktu berkumpul untuk mengobrol dan kegiatan lainnya. Dan pada keesokan harinya, tiba-tiba saja temanku Ayu mendadak sakit demam tinggi. Karena takut tidak terurus oleh kami, dia pun memutuskan untuk pulang ke Sukabumi. Sementara saja, sampai kondisinya benar-benar pulih. Jadi, di kontrakan tinggal kami bertiga. Hilang satu orang saja, rasanya menjadi sangat berbeda. Suasana pun tidak seperti biasanya. Di kontrakan, kami memang tidur terpisah. Karena kebetulan ada 4 kamar di rumah itu. Jadi, kami punya kamar masing-masing. Dan entah kenapa, setelah Ayu pulang ke Sukabumi karena sakit, barulah terjadi keanehan di sini. Malam itu tidak biasanya aku bermimpi aneh. Aku bermimpi sangat seram sekali. Dan di mimpiku itu, ketika aku sedang tertidur, terdengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Aku pun terbangun dan melihat jam yang menunjukkan jam 10:30 malam.
Mendengar suara ketukan itu, aku keluar dari kamar untuk membukakan pintu. Dan ketika aku bukakan, ternyata itu Ayu. Namun Ayu tidak sendirian. Dan yang membuat kaget adalah karena dia tidak sendirian. Ada sesosok makhluk di belakangnya, seperti seorang perempuan dengan rambut panjang. Dan itu seperti kuntilanak. Lihat itu, aku berteriak histeris sampai aku benar-benar terbangun dari tidurku. Ketika terbangun, aku mengatur nafasku. Dan jantungku berdegup kencang. Ditambah keringat tubuhku yang bercucuran. Aneh. Rasanya itu bukan seperti mimpi. Kulihat jam di kamarku menunjukkan jam 1:30 malam. Dan aku pun melanjutkan tidurku. Pagi harinya, ketika sarapan, aku pun menceritakan mimpiku semalam kepada teman-temanku. Namun, pagi itu kulihat di meja makan hanya ada Mila. Mil, si Eca kemana? Gak pulang? Mila menjawab, kalau kemarin Eca bilang akan menginap di rumah temannya. Kini suasana di kontrakan hanya ada kami berdua. Ya, hanya aku dan Mila saja. Lalu setelah selesai sarapan, kami pun pergi ke kampus. Di kampus, entah kenapa pikiranku masih teringat pada mimpi yang kualami. Aku masih bertanya-tanya. Karena baru pertama kali aku mengalami mimpi yang seperti itu. Sangat jarang sekali aku bermimpi aneh dan menyeramkan. Singkat cerita, sore pun tiba. Sebelum pulang kampus, Mila mengirim pesan bahwa dia akan pulang malam karena ada keperluan mendadak di kampus. Karena jadwal kelas yang cukup padat dan kondisi badanku yang sudah merasakan lelah, aku pun langsung bergegas pulang. Dan di kontrakan, kini aku benar-benar sendirian. Rasa gelisah sesekali muncul. Namun, aku mencoba memberanikan diri. Karena aku pikir, selama aku tinggal di sini, tidak ada tuh hal-hal yang aneh. Di kamar, aku memutuskan untuk beristirahat. Dan kulihat jam sudah hampir pukul 9 malam. Namun Mila belum saja pulang. Begitupun dengan Eca.
yang dari kemarin aku belum mendengar suaranya. Aku pun menyalakan TV di kamar sambil menunggu sampai aku tertidur juga. Sampai ketika aku sedang mencoba fokus menonton, entah kenapa aku tidak bisa fokus. Karena tepat di sebelah kiriku seperti ada yang berdiri di dekat jendela. Kulihat samar seperti ada bayangan putih. Rasanya tidak ingin aku menengok ke arah itu. Namun aku terus berusaha fokus untuk melanjutkan menonton TV. Dan aku sedikit lega ketika mendengar ada suara pintu terbuka. Aku pikir akhirnya Mila pulang. Aku pun langsung beranjak dari tempat tidur dan langsung keluar kamar. Namun ketika aku baru saja keluar kamar, kulihat, tidak ada siapa-siapa ternyata. Jadi suara pintu yang tadi ku dengar itu apa? Mencoba terus berpikir positif. Mungkin itu suara dari TV yang ku tonton. Muncul rasa panik dan tegang. Ku coba mengatur nafasku agar tenang. Sampai tiba-tiba ada suara dari kamar mandi. Seperti ada seseorang yang sedang mandi. Mil, lu udah balik kan? Tak ada jawaban. Namun masih jelas terdengar olehku suara dari kamar mandi. Aku mencoba menghampiri kamar mandi untuk memastikan masih terdengar suara orang sedang mandi. Mil, belum ada jawaban. Sampai suara di kamar mandi kini tak terdengar lagi. Aku masih menunggu sampai ada yang membuka pintu itu dari dalam. Namun tidak ada yang keluar. Penasaran, ku beranikan diri untuk membuka pintu kamar mandi itu. Dan ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa. Dan ketika aku berbalik, astaga! Berdiri sosok wanita berambut panjang terurai hitam, memakai baju putih panjang di depan kamar mandi ini, memainkan rambutnya sambil menatapku. Badannya mulai membungkuk mendekati wajahku. Dan tiba-tiba dia tertawa sangat menyeramkan. Kakiku lemas seketika dan aku pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika tersadar, ku
Kulihat aku sudah berada di dalam kamar. Dan di sampingku sudah ada Mila. Mila menanyakan ada apa. Kenapa aku tadi tertidur di dekat kamar mandi. Setelah cukup tenang, aku pun mulai menceritakannya. Keesokan harinya, kami mencoba mencari tahu ke orang sekitar tentang rumah yang kami tempati ini. Dan ternyata, menurut warga sekitar, rumah ini awalnya adalah sebuah kuburan. Dan setelah kosong lama, akhirnya dijadikan sebuah kontrakan. Jadi, sudah menjadi hal yang biasa katanya jika tinggal di rumah itu dan mengalami kejadian-kejadian aneh. Mendengar cerita itu, kami pun hanya bisa saling menatap satu sama lain. Dan setelah kejadian itu, kami pun memutuskan untuk pindah tempat tinggal, mencari kosan yang lebih aman dan nyaman untuk ditempati.